berdoa. Sungguh indah dan mulia karya-karya-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa sepekan minggu kerja yang telah kami lewati. Atas izin-Mu banyak perkara yang boleh terjadi dan kami alami serta rasakan. Dan dalam semua itu juga kami yakini tangan Tuhan bekerja merancangkan damai sejahtera bagi kami semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada pagi ini karena kami boleh hadir bersama-sama di rumah gereja ini dan dengan jemaat yang lain yang beribadah di rumah masing-masing. Kami akan memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran kuasa kasih-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja berkarya dalam setiap pujian kami, sehingga pujian kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah pertemuan ibadah kami saat ini. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah persekutuan kami tidak sia-sia, mendatangkan berkat bagi kami, bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat di sekitar kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan menggumuli firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami boleh mengerti, boleh memahami, bahkan lebih-lebih boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali saya ajak kita membuka Alkitab Perjanjian Baru. Injil Markus pasal 1, kita akan baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul Yohanes Pembaptis, saya ingin mengajak kita untuk membacanya secara bersaut-sautan. Saya mulai ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis sampai di padang gurun dan menyerukan, berbuatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai juga bulu unta dan ikat pinggang putih, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Salam, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Dan hari ini kita memasuki minggu yang kedua, sekaligus minggu Advent yang kedua. Dan nats Alkitab yang diperdengarkan kepada kita, baik nats bacaan maupun nats khotbah, berbicara tentang tema yang sama, yaitu seorang tokoh yang diutus oleh Allah dalam rangka merintis jalan, mempersiapkan jalan untuk kehadiran seorang tokoh utama dalam panggung penyelamatan terhadap umat manusia. Sebelum kita jauh melihat lebih mendalam pesan nats ini, saya ingin mengajak kita berhenti sejenak sambil membayangkan dengan pikiran kita dan pengalaman hidup sehari-hari. Seandainya mentalitas, spiritualitas masyarakat di zaman modern ini yang cenderung mengedepankan egoisme,
mengedepankan kepentingan sektarian, primordial, atau pribadi, maka dalam sejarah yang dicatat oleh Alkitab, bukan Yesus yang akan populer, tetapi Yohanes Pembaptis. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Jika Yohanes adalah orang yang sombong, yang angkuh, yang mau memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah kesempitan, maka dia tidak akan mau dengan gamblang, dengan tegas memperkenalkan siapa tokoh yang akan datang setelah dia. Dengan mentalitas spiritualitas masyarakat modern yang cenderung seperti saya katakan tadi, pasti Paulus akan berkata, inilah dia. Nabi utusan Allah yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Akulah dia yang telah dinubuatkan oleh Yesaya, yang akan hadir sebagai penyelamat umat manusia. Tetapi fakta sejarah, saudara, dalam catatan Alkitab, dalam catatan kehidupan bergereja, Yohanes tidak terjebak kepada sikap seperti yang saya gambarkan tadi. Dia tetap menyadari dirinya siapa dia dan untuk apa dia dihadirkan oleh Allah. Dia tahu dia hanya seorang utusan yang dihadirkan Allah untuk menjadi pengantar, menjadi perintis, mempersiapkan jalan bagi hadirnya tokoh utama di dalam karya penyelamatan Allah. Siapa tokoh utama tadi? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di sini kita melihat bagaimana kebesaran jiwa daripada seorang Yohanes yang tidak memanfaatkan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan kelompoknya, kepentingan kaumnya. Karena dia tahu di atas kepentingan-kepentingan itu ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di sini kita diperhadapkan dengan seorang tokoh, seorang figur perjanjian baru yang sangat memperlihatkan rendah hatinya. Yang mau memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, bahkan dari kata-katanya dia jauh lebih rendah martabatnya dari seorang hamba. Dan itu tergambar dari ungkapannya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, dalam tradisi masyarakat di zaman Yesus, orang yang wajib membuka dan membungkuk, membuka tali kasut para tamu yang datang dalam setiap pertemuan atau di rumah itu adalah seorang hamba. Hamba dalam status kehidupan orang Yahudi sangat rendah. Tidak ada nilainya di mata tuannya. Apalagi kalau hamba itu dia peroleh dengan menebusnya dari tuan yang lain. Jadi tidak punya hak apa-apa. Dia hanya sekedar mengikuti apa keinginan dan kemauan tuannya. Dan menarik saudara, Yohanes mengidentikan dirinya jauh lebih rendah daripada hamba ini. Kalau hamba tadi masih layak membuka tali kasut, tapi saya tidak layak katanya. Berarti jauh lebih rendah. Tapi itulah yang dia lakukan. Itulah yang dia kerjakan. Di dalam rangka untuk membuka jalan, memperluas kesempatan untuk datangnya sang tokoh utama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kerangka dia mempersiapkan, merintis dan meluruskan jalan bagi kedatangan sang tokoh utama Juru Selamat tadi.
Dalam ayatnya yang keempat, dia mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebuah seruan, sebuah ajakan, sebuah himbauan yang disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, agar kembali kepada jalan kehidupan yang ideal sesuai dengan tujuan Allah menciptakan umat manusia. Allah menciptakan manusia menempati Taman Eden untuk menikmati kebahagiaan dan mengupayakan kebahagiaan itu bagi dunianya, bagi masyarakatnya. Dan berlanjut dengan pemanggilan umat Israel, diutus oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga panggilan hidup bagi setiap orang, termasuk masyarakat yang ada pada saat kedatangan Yohanes Pembaptis, dan dilanjutkan dengan tampilnya Yesus Kristus. Ada persoalan-persoalan moral spiritual yang terjadi yang tidak lagi sesuai dengan apa yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat yang ideal. Itu semua harus dibenahi. Itu semua harus ditinggalkan. Itu semua harus ditanggalkan. Termasuk keangkuhan, kesombongan, amarah, dendam, permusuhan satu sama lainnya. Masyarakat yang tadinya sudah hidup saling membenci, saling membunuh, saling mencela satu sama lain, kembali diajak untuk ke jalan yang benar, memperbaharui hubungan satu sama lainnya. Seraya mempersiapkan diri, mempersiapkan pribadi, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan jemaat, mempersiapkan masyarakat untuk menyambut datangnya sang tokoh utama tadi. Ajakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ketika disampaikan pada kesempatan ini bagi kita dalam kekinian kita, itu berarti kita diajak untuk membenahi berbagai macam persoalan, berbagai macam kehidupan yang ada di dalam hari-hari hidup kita. Jika saat ini kita sedang mengalami hubungan yang rusak dengan sesama kita, mari kita perbaiki. Jika hari ini masih ada dendam, amarah, kebencian yang belum dibereskan antara relasi antara orang tua dan anak, antara anak dengan anak, antara anak dengan keluarga yang lain, mari kita perbaiki. Sehingga pada saat kita memasuki masa-masa perayaan Natal nanti, hati kita dalam kesucian, dalam kekudusan. Hati kita tidak dibelenggu oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Sehingga sang tamu agung, sang Kristus benar-benar mendapat ketenangan, kedamaian tinggal di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, setelah kita bertobat, kita dibaptis, maka ada pengampunan dosa yang dipersiapkan oleh Allah bagi umat manusia. Dan itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh menyadari dosa kita, dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan menerima kita, menyambut kita sebagai umat kepunyaannya, umat yang dikudus, umat yang ditebusnya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dan nama Yesus Kristus, berita Advent pada hari ini yang pertama mau menggambarkan bagaimana kita diajak menjadi manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati, yang senantiasa mau menerima kehadiran orang lain sesuai dengan keberadaannya. Kita mengasihi mereka, kita merangkul mereka, bukan memukul mereka. Kita mengajak mereka untuk bersama-sama menyambut dan mempersiapkan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Mari kita tanggalkan keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Dan marilah kita hidup bersama dengan orang lain sebagai sebuah kawanan yang berjalan berarak-arakan menuju dan menyambut kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali, jika saat ini masih banyak hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan kita, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, marilah kita perbaiki diri kita. Marilah kita perbaharui diri kita. Kita tetapkan dalam hati, pikiran, perasaan kita, niat kita untuk senantiasa mencari Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan secara total di dalam hidup kita. Dan biarlah kehadiran kita sebagai umat manusia di tengah masyarakat sungguh-sungguh menjadi masyarakat yang sudah bertobat, menjadi masyarakat yang sudah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, dan juga menjadi masyarakat yang telah menerima pengampunan dosa, sehingga kita menjalani hidup ini dengan sukacita tanpa beban, karena kita yakin kita telah memiliki mahkota kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang percaya kepada kita. Amin. Kecuali kalau kita tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Tapi saya yakin kita hadir di sini karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita percaya Yesus yang kita percaya itu bukan hanya Yesus yang mati, tapi Yesus yang telah bangkit. Dan bersama dengan kebangkitannya juga, maka kita juga terhisap dalam setiap kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada hari ini nanti kita akan menyaksikan salah seorang anggota jemaat akan menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus. Dan tentu saja itu adalah bagian dari seruan panggilan Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan yang senantiasa mengajak setiap anak-anak untuk hadir dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Dan Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati keluarga ini nantinya akan menyerahkan anaknya di dalam baptisan kudus. Amin.